Dan memang benar apa adanya, untuk boringnya memang sudah diganti ya. Cuma boringnya dia bukan menggunakan boring original. Oke, tidak masalah. Ini baru 2 hari ya, baru 2 hari. Yang jelas ini pasti kondisinya masih bagus lah, belum terlihat rusak atau masih sangat ya layak pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini ada Yamaha Mio M3 ya. Yamaha Mio M3 ini mengeluhkan knalpotnya atau motornya pada saat dipakai jalan ngebul ya. Padahal sepeda motor ini baru saja diperbaiki ya di rumah sakit sebelah ceritanya ya. Setelah itu cuma 1 hari 2 hari dia ngebul lagi guys. Jadi nggak kuat sampai 1 mingguan. Kemudian datanglah ke bengkel kami menceritakan bahwa sepeda motornya masih tetap ngebul setelah turun mesin bagian depan. Oke, kemudian saya menerima keluhan dari customer tersebut atau pemilik sepeda motor tersebut bahwa memang benar saya cek pada saat motornya di starter dia langsung ngebul ya. Dilihat dari lubang knalpotnya sangat basah ini guys. Oke, lubang knalpotnya sangat basah. Kalau dicolok ini penuh dengan oli ya tuh. Kalau dicolok penuh dengan oli, kemudian mekanik kami melakukan pengecekan atau pembongkaran di bagian mesin ya. Sebelum pembongkaran di bagian mesin tersebut, customernya memperlihatkan part-part yang memang sudah diganti di sepeda motor tersebut ya. Ini part-part yang sudah diganti ya. Oke, kita cek dari kardusnya sendiri. Ini memang kardus untuk boring ya. Cuma di sini kardusnya dia menggunakan kardus spare part CKD atau lokal ya guys. Jadi bukan spare part original ya. Ini kodenya 2PH E1311-01 ya. Jadi memang ini boringnya diganti, tapi bukan menggunakan boring original. Kita langsung cek. Di sini sudah kita lakukan pembongkaran di bagian mesin ya, di bagian mesin sepeda motor tersebut. Dan memang benar apa adanya, untuk boringnya memang sudah diganti ya. Cuma boringnya dia bukan menggunakan boring original. Oke, tidak masalah. Ini baru 2 hari ya, baru 2 hari. Yang jelas ini pasti kondisinya masih bagus lah, belum terlihat rusak atau masih sangat ya layak pakai ya. Walaupun umurnya tidak seawet yang originalnya. Oke, untuk pistonnya juga diganti karena biasanya boring-boring merek-merek lokal itu sendiri atau merek-merek CKD-an ya. Kenapa saya ngomong lokal palsu? Dia dibungkus dengan kode 2PH atau kode bawaan pabrikan Yamaha ya. Kalau memang boringnya dia pingin dibilang ori tapi bukan ori pabrikan, gunakan kode sendiri ya. Cuma ini kan menggunakan kode 2PH. Oke, jadi saya bilang ini boring palsu. Oke, biasanya boring palsu tersebut dijual satu set sama pistonnya guys. Jadi tidak terpisah. Di online boring ini biasanya dijual satu set sekitar 250 ribuan lah ya, nggak sampai 300 lebih dia udah dapat piston itu. Cuma saya tidak menganjurkan untuk penggantian boring ini. Oke, lanjut ke masalah di Yamaha Mio M3 ini yang mengeluhkan motornya setelah turun mesin masih tetap ngebul walaupun dipakai dalam waktu 2 hari ya. Oke, setelah kita cek dari boringnya memang sudah jelas ini boringnya boring palsu ya atau CKD. Oke, kita bongkar di bagian head. Kita bongkar di bagian headnya. Di sini headnya penuh dengan oli ya, ini ya basah ya, penuh dengan oli. Oke. Terus kemudian kita cek di sini klepnya bagian in memang baru. Klep bagian in baru, bagian X-nya ini masih pakai yang lama. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ini di sini dia masih mulus ya. Untuk yang lama ini pembersihannya tidak maksimal. Di rumah sakit sebelumnya ya, ini tidak dibersihin secara maksimal. Jadi ini ada karbon-karbon yang menempel di bagian batang klep itu sendiri ya. Oke,
Setelah kita cek dan kita indikasi ya, tapi indikasi sebelum kita bongkar. Biasanya untuk penyakit seperti ini ada di bagian botol klepnya, guys. Biasanya botol klepnya dia sudah goyang. Dia sudah goyang. Seperti ini, guys. Seperti contohnya ini ya. Oke guys, jadi ini sangat parah sekali ya. Botolan klepnya memang sudah sangat aus ya, sudah tidak bisa ditolerir untuk digunakan lagi ya, atau dipakai lagi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke, ternyata penyakitnya sudah kita ketahui, penyakit utamanya ada di botolan klep itu sendiri ya, yang tidak terdeteksi di bengkel sebelumnya ya. Jadi bengkel sebelumnya hanya main ganti boring sama piston aja, ternyata bagian botol klepnya tidak terdeteksi oleh mekanik tersebut. Oh guys, jadi nanti saya akan informasikan lagi ke customernya bahwa penyakitnya sudah ketemu, penyakit utamanya ada di botolan klep yang sudah mulai aus. Apakah motor ini akan dilanjutkan diperbaiki atau tidak? Simak terus bagi para subscriber dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan. Bagi yang baru menemukan channel ini ya, channel Belek Project, langsung subscribe channel Belek Project karena channel ini bermanfaat buat kalian yang penghobi otomotif. Salam gaspol. Oke guys, setelah beberapa menit kemudian ya, kita konfirmasiin ke customernya karena tadi kita pas estimasi jam 11 ya, pas waktu hari Jumat juga, customernya sudah ke masjid. Terus kita nunggu sampai jam 1, kita informasiin ke customernya dan ternyata untuk engine Yamaha Mio M3 ini yang mengalami gagal turun mesin dirakit ulang lagi ya, tidak jadi diperbaiki. Padahal yang kita estimasi hanya perbaikan botol klep, packing, terus ada baut paku klep satu yang selek, terus as rocker arm. Udah itu guys, yang memakan jasa kurang lebih sekitar 600 ribuan ya untuk perbaikan ini. Tapi ya mau gimana lagi, memang customernya sedang tidak belum memegang uang ya. Jadi customernya menginginkan untuk dirakit ulang lagi dan dibawa pulang ya motornya. Ya kita ikutin ya. Jadi untuk kasus seperti ini customernya memang dirugikan ya oleh bengkel sebelumnya ya, intinya ya. Jadi bukan di bengkel kami ya, karena kami mengecek ulang hasil kerja dari bengkel sebelumnya. Jadi kasihan juga ke customernya, tapi mau nggak mau juga sih guys, kita juga di sini sedang cari nafkah juga ya. Kita tidak bisa memberikan secara gratis ya untuk perbaikan ini, karena perbaikan ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Ada perbaikan botolan klep di tukang bubut, terus yang lainnya ya kayak pembersihan segalanya ya, itu emang membutuhkan tenaga yang ekstra juga ya untuk menjadikan motor ini lebih sehat seperti awal lagi. Oke, mungkin itu aja jadi pelajaran buat semuanya. Tetap rawat, jaga motor kesayangan kalian. Jangan lupa ganti oli mesinnya per maksimal 2.500 km. Buat yang suka ngojol, suka ojek online, maksimal per 2.000 km. Jangan sampai lebih dari itu, jadi motor kalian lebih awet lagi. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya untuk project kali ini. Kita cancel dan kita gagal memperbaiki motor Yamaha Mio M3 ini karena customernya belum mempunyai dana yang cukup ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya menangani permasalahan Yamaha injeksi. Jangan lupa yang baru
menemukan channel Belek Project. Dukung channel Belek Project dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang bermanfaat buat semuanya. Salam gaspol.